Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Produk-produk elektronik mungkin made in China, tapi kalau kemenangan sepak bola made in Indonesia. China emang negara maju, tapi kalau soal lolos Piala Dunia 2026, permisi, King Indo duluan yang maju. Indonesia O-nya apa? OTW Piala Dunia. Gak sabar golin ke gawang Argentina. Gak sabar adu lari sama Mbappe. Amerika Ada lari sama Mbappe tuh gimana? Bagus itu, cocok itu. ke Meksiko. Here we go. Here we go, King Indonesia. Keren. Malaysia nolak tanding dengan timnas Indonesia karena takut kena bantai full squad timnas Indonesia. Beda kelas. Tapi kalau misalkan jadi nanti bertemu timnas Indonesia lawan Malaysia, saya sih yakin Indonesia pasti menang. Pasti, yakin saya. Kemarin, Emil Laudero akhirnya main juga bareng timnas Indonesia. Debutnya langsung di GBK lawan Cina dan dia bikin semua orang kagum. Satu gol dari lini depan cukup buat menang 1-0. Tapi kunci utamanya, Emil dibawa Mistar. Dia tenang, rapi, gak banyak gaya, tapi Betul. semua bola dia sapu bersih. Saat itu Martin Paes lagi absen karena akumulasi kartu. Jadi kesempatan ini datang ke Emil dan dia gak sia-siain. Dia main kayak udah lama bareng timnas. Beberapa penyelamatan penting bikin penonton berdiri dan tepuk tangan. Tapi setelah laga selesai, muncul satu pertanyaan besar. Siapa yang bakal jadi kiper utama waktu lawan Jepang nanti? Martin Paes jelas punya pengalaman lebih, udah main 8 kali buat Garuda dan bantu Indonesia sampai sejauh ini. Tapi Emil baru satu pertandingan aja udah kasih kesan kuat. Patrick Kluivert pasti lagi mikir keras nih sekarang. Dua-duanya punya kelebihan, tinggal pilih siapa yang paling siap untuk laga terakhir di grup C. Lawan Jepang memang berat, tapi juga bukan laga penentu. Kalau menang, kita tetap lanjut ke round 4. Kalau kalah, tetap main di round 4. Siapapun yang dipilih, yang penting mereka siap kasih segalanya buat Indonesia. Betul. Karena di level ini, yang dibutuhkan bukan cuma pemain bagus, tapi pemain yang siap ambil tanggung jawab di momen paling penting. Dan Emil nunjukin kalau dia salah satunya. Pusing kan Patrick Kluivert? Pusing Patrick Kluivert, pilih Emil Laudero atau pilih Martin Paes. Martin Paes nanti lawan Jepang dia sudah comeback, dia dengan Marcelino sudah pasti main lagi itu. Sekarang Patrick Kluivert bingung, ini mau kasih main Emil Laudero atau kasih main Martin Paes. Martin Paes bagus, ya kan, syarat pengalaman. Emil Laudero juga bagus, syarat pengalaman. Untuk timnas oke, Martin Paes 8 kali caps, ya kan. Kalau Emil Laudero mungkin baru kemarin debut pertamanya dia, tapi langsung berkesan. Bingung lah Patrick Kluivert, pilih Emil Laudero atau pilih Martin Paes itu. Tapi kalau menurut saya harusnya Emil Laudero sih, keren dia. Lebih terbangnya lebih bagus. Jodoh pasti bertemu. Iya. Kalimat itu bukan cuma buat kisah cinta, tapi juga buat rivalitas abadi. Derby serumpun yang udah kayak mantan, ditolak dulu, tapi ujung-ujungnya ketemu juga. Indonesia ngirim undangan buat uji coba. Malaysia nolak, tapi sekarang gak bisa kabur lagi. Hasil drawing AFF U23 bikin heboh. Indonesia dan Malaysia satu grup. Derby panas ini makin menarik karena Indonesia bawa 5 kartu truf. Anak muda yang udah main di timnas senior. Ada Ferrari, si tembok masa depan, Hubner dan Struijk, duo Eropa yang udah kenyang SIA Games. Marcelino, jenderal muda yang hobinya takgol, dan Ivar Jenner, si playmaker yang mainnya santuy kayak ngopi di teras. Mereka ini bukan sekadar U23, ini bocah yang udah kenyang tekanan level atas. Kalau misalkan jadi ini ketemu, tapi memang nggak jadi karena ini nanti Piala AFF U23 bulan Agustus kalau tidak salah itu nanti Malaysia satu grup dengan kita di grup A itu. Nah nanti di situ ada Marcelino, ada Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, Justin Hubner. Kalau saya sih yakin mereka bermain karena ini bisa jadi salah satu ajang persiapan untuk timnas U23 masuk ke kualifikasi Piala Asia nantinya. Nah, di sini kita ini syarat pengalaman. Pemain-pemain yang bermain di U23 ini rata-rata mereka bermain di timnas senior. Jadi kalau lawan Malaysia U23 saya pikir
kita bisa bantai-bantai mereka tuh. Mereka mau lari sampai di mana, mau menolak seperti apapun, ya suatu saat pasti akan ketemu. Nah, ketemu lagi tadi Piala AFF. Timnas Indonesia dapat kabar campur aduk dengan gol lawan Jepang. Pelatih Patrick Kluivert ngumumin kalau Ivar Jenner bakal absen gara-gara akumulasi kartu kuning dapatnya di menit akhir lawan Cina. Padahal baru masuk lapangan. Tapi jangan panik, ada kabar baik juga. Marcelino Ferdinand dan Martin Paes udah bisa balik main. Siap bantu Garuda ngegas lagi di laga penentuan. Pastikan nonton pertandingan Timnas Indonesia tanggal 10 nanti. Link di bio ya. Patrick Kluivert juga bilang, Oga buat nambah pemain baru. Katanya sih gua udah puas sama squad yang sekarang. Nggak perlu nambah-nambah lagi. Udah lolos ke babak selanjutnya setelah menang 1-0 lawan Cina. Plus Bahrain juga kalah dari Arab Saudi. Jadi kira-kira kipernya lebih cocok Martin Paes atau Emil Audero ya? Emil Audero. Untuk striker kita harus tambah satu lagi, Emiliano Jonathans mungkin. Atau tambah winger mungkin, Tristan Goejer mungkin. Boleh lah itu. Betapa hebohnya supporter Cina saat timnas mereka berhasil menumbangkan Indonesia. Saat akan menyapa supporter Indonesia, para pemain timnas Indonesia mendapatkan sorakan dari para supporter Cina yang jumlahnya sangat banyak. Main di GBK habis, hilang gak ya pulang. Wih, tapi cantik-cantik mereka, Cok. Sampai di GBK hilang gaya, menangis, orang bilang menangis. Lihatlah bagaimana Kapten Jay Itzes membuat para pemain Cina di sana terlena dengan gerak-geriknya sebelum penalti terlaksana. Jay Itzes yang sepertinya akan mengambil tanggung jawab besar mengeksekusi penalti buat Indonesia. Ia mengambil bola seakan ialah yang akan menendangnya. Para pemain Cina dengan siasatnya mencoba merusak konsentrasi sang kapten dari Venezia. Namun apa daya, ternyata bukan dirinya yang mengeksekusinya, melainkan Oli Romeni yang menyelesaikannya. Saat wasit sudah mengkondusifkan suasana, Jay dengan bijaksana memberikan bola kepada Ole buat mengeksekusinya. Tanpa gangguan, Ole dengan dingin menaklukkan penjaga gawang dengan elegan. Gestur Bang Jay berhasil membuat para pemain Cina tertipu, karena pada dasarnya Indonesia memang pandai dalam hal pengalihan isu. Anjir. Sudah bang, itu kata-kata terakhirnya bikin panas telinga sebagian orang. Jadi memang waktu si Ricky Kambuaya jatuh di kotak penalti, cek VAR dan akhirnya penalti, Ricky Kambuaya bilang siapa? Ole. Itu kan disorot kamera. Akhirnya Ole yang ambil itu. Tapi kalau Bang J yang ambil sebenarnya tidak masalah sih. Kalau J ambil sebenarnya ya syarat pengalaman. Tapi kalau Ole Romeni yang ambil itu lebih tenang. Jadi ya akhirnya kita dapat 3 poin. Kami tidak takut istri. Ngajakin uji nyali di GBK, anjir. Ayo Pak. Nah, kalian jangan ikut-ikut, mati kalian pulang nanti. Ini ada netizen Indonesia. Iya Pak. Berani nggak Pak? Nah, coba nih ibu-ibu lihat, sampai kalian punya suami-suami ada di sini. Ini kumpulan bapak-bapak tidak takut istri. Dalam wawancara pelatih Cina, Branko Ivankovic mengakui bahwa supporter timnas Indonesia gila. Setelah kalah dari timnas Indonesia, Branko Ivankovic pun mengaku bahwa melawan skuad Garuda tak mudah. Kami sudah tahu bahwa jelas, stadion tuan rumah fansnya luar biasa gila. Saya senang melihatnya, banyak fans yang datang, dan saya rasa ini hal yang menarik dari sepak bola. Saya mengucapkan selamat untuk Indonesia karena berhasil menang, kata Branko Ivankovic. Jadi kau pikir kita batang pisang? Yang kau datang cetak gol gampang-gampang susah. Ini bukan batang pisang. Wah. Dulu ayahnya bilang gabung timnas cuma mimpi. Sekarang Emil malah buka mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Emil Audero debut lawan China langsung tunjukin kelasnya. Penyelamatan pentingnya bikin lini belakang aman. Tembakan keras dari luar kotak berhasil ditepis tanpa drama. Distribusinya presisi, bikin serangan timnas lancar. Wajahnya kalem, tapi bolanya ditangkap tanpa basa-basi. Debutnya nunjukin dia memang datang bukan buat numpang lewat. Emil bukan cuma penjaga gawang, dia pembuka jalan buat mimpi besar Indonesia. Wah. Semoga dia pembapal nonton. Tapi dia pembapal nonton waktu itu.
Kena mental itu supporternya Cina itu, karena di sana kan mereka sorak-sorakin untuk kita punya pemain kan. Sekarang mereka kena mental. Wota. Ya wota. Timnas Cina dihujat habis-habisan usai digulung Indonesia. Timnas Cina dikritik keras oleh publik dan media setelah kalah 0-1 dari Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Ole Romeni lewat penalti. Kekalahan ini membuat Cina tersingkir dan mempermalukan tim mereka. Para pemain tampak lesu bahkan menangis usai pertandingan. Publik Cina meluapkan kekecewaan dengan hujatan di media sosial, menyebut performa tim sebagai aib nasional. Media lokal menyebut kekalahan dari Indonesia sebagai hal yang memalukan dan mempertanyakan kualitas pemain serta keputusan pelatih Branko Ivanovic yang akhirnya mengaku bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini. Yang lebih lucunya ada netizen Cina bilang, karena kalah dari Indonesia, pemain-pemain Cina tinggal tahan dulu di Indonesia kerja proyek. Mereka punya netizen itu kadang kocak gitu. Mereka bilang pemain Cina kan kalah nih, timnas Cina kalah dari Indonesia. Mereka punya pemain tahan dulu di Indonesia, kerja proyek di IKN. Usai menang lawan Cina, Prabowo beri hadiah jam Rolex mewah ke seluruh pemain timnas Indonesia. Sebuah kejutan datang usai kemenangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, menunjukkan apresiasi luar biasa dengan membagikan jam tangan mewah kepada skuad Merah Putih. Momen spesial itu terjadi saat makan siang bersama di kediaman Prabowo pada Jumat, 6 Juni. Justin Hubner dan beberapa pemain lainnya bahkan mengunggah momen tersebut ke media sosial. Dari penelusuran, jam tangan yang diberikan Prabowo diduga merupakan Rolex GMT Master 2, simbol kemewahan dan pengakuan atas perjuangan luar biasa para pemain. Saya juga mau Pak, tolong dikirim satu ke NTT Pak. Tifo Ultras Garuda dengan Tifo La Grande Indonesia. Coba kita lihat ini mungkin pas kasih turun itu Tifonya. Indonesia menang dengan skor akhir 1-0 lawan China di GBK. Yang pertama harus kita sorot yaitu debut Emil Audero yang keren banget nih. Positioningnya rapi, handlingnya tenang, dan distribusi bolanya juga bikin percaya diri. Terus ada Ricky Kambuaya yang agresif dan jadi jembatan penting di antara lini. Berkat dia yang dilanggar di kotak penalti, bikin oleh Romeni cetak gol buat Indonesia. Sementara Yakob tuh lari nggak ada habisnya di sisi sayap. Selanjutnya Indonesia bakal ketemu Jepang. Bisa kalian tonton lewat link di bio gua. Tapi kok Mace Hilgers nggak main ya? Apakah ini keputusan taktik, rotasi, atau justru disiapin buat lawan Jepang nanti? Mungkin Kluivert lagi simpen amunisi biar defense tetap fresh buat laga super berat lawan Samurai Biru. Meskipun menang, Indonesia udah nggak bisa kejar Australia. Artinya kita nggak bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tapi bukan berarti semua ini sia-sia. Kita tetap punya jalan lewat babak playoff. Dan kemenangan kayak lawan China ini penting banget buat nambah mental dan juga momentum. Bukan nambah mental sih, nambah poin peringkat FIFA. Mungkin si Mace Hilgers tidak main, mau disimpan itu untuk lawan Jepang nanti itu, karena itu Jepang nanti pasti mereka kasih turun skuad utama, karena terakhir kemarin lawan Australia kalah tuh, membangke memang si Jepang itu. Mereka punya peluang sebenarnya untuk menang, tapi mereka tidak mau cetak gol, itu sengaja mereka kampret lah. Semangat, samaan Indonesia. SMA. SMA ya SMA. Sama China. Indonesia or China? Indonesia or China? Semangat semuanya. Indonesia or China? Ini masih bagus. Semangat semuanya. Oke, masih bagus lah. Indonesia. SMA. Semangat, bukan SMA. Timnas Indonesia hajar Cina di GBK. Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin saat menjamu Timnas Cina di Gelora Bung Karno. Tampil dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, Timnas Indonesia sukses cukur Cina dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Romeni melalui titik putih penalti. Timnas ya, jadi kumis naga itu dicukur sama Garuda kemarin. Ya, kumis Cina kemarin tidak bisa buat apa-apa. Kumis Cina terus, kumis naga Cina tidak bisa berkutik kemarin di GBK. Dicukur habis sama itu kuku Garuda yang tajam itu. Jadi licin, botak kemarin Cina. Gol Indonesia. Ini detik-detik mau gol ini. Mau selebrasi ini. Ayo, lama sekali. 1, 2, 3, lompat.
Ya. Woi, turunin woi. Anjing. Oi, turunin oi. Anjir. Mau tidak kena mental ini supporter Cina. Sudah sedikit lagi kena maki. Kena maki lagi. Aduh, kasihan sekali mereka ini. Ya memang itu balasan yang setimpal untuk orang. Karena waktu bermain di mereka punya kandang itu kita bentang bendera Indonesia disuruh untuk diturunkan itu. Sekarang mati kalau kena balas. Mampus. Mantap, timnas Indonesia berhasil tumbangkan Cina dengan skor 1-0. Gol timnas Indonesia diciptakan oleh Romeni melalui titik penalti pada menit ke-45. Dan inilah klasemen sementara grup C. Mantap, timnas. Ini yang mau lawan Indonesia sih, Malaysia ini. Ya dia latihan dulu banyak-banyak itu. Siapkan ilmu kaduragan yang banyak baru mau lawan timnas itu. Susah melawan kita. Belajar dulu deh Malay. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya.